Oke, halo teman-teman, selamat datang di UKIP Talks, ngobrol asik bersama UKIP. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang di UKIP Talks pada malam hari ini, episode ke-7, dan jumpa lagi bersama saya, Christian Cesar. Dan pada malam hari ini, seperti biasanya, kita akan bincang-bincang santai dengan narasumber kita, dan kita akan diberikan banyak sekali informasi, motivasi, edukasi tentunya, buat teman-teman semuanya yang selalu nonton UKIP Talks pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga kita telah mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa. Dan bintang tamu kita ini, tadi saya kepoin sedikit Instagramnya. Bintang tamu kita, narasumber kita ini adalah seorang entrepreneur, seorang chef juga, nanti akan dijelaskan sebentar. Dan akan memberikan banyak sekali informasi, edukasi tentunya buat teman-teman, khususnya generasi muda yang ingin memajukan daerah kalian, desa kalian, kampung kalian, dari segi pariwisatanya. Nah, bagaimana nih cara kita sebagai generasi muda untuk membangun pariwisata di kampung kita sendiri, sehingga kita daerah kita dapat dikenal, dapat diketahui oleh masyarakat di luar daerah kita, dan dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat setempat juga. Langsung saja saya sapa narasumber kita pada malam hari ini, ada Bang Glenn Erari. Selamat malam Bang Glenn. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Glenn. Apa kabar nih Bang Glenn? Baik, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Gimana kabarnya Cesar? Yes. Puji Tuhan luar biasa Bang Glenn. Bang Glenn, sekali lagi terima kasih ya Bang Glenn sudah menyempatkan waktu bisa hadir bersama kita pada malam hari ini. Akan bincang-bincang santai saja mengenai topik kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yaitu membangun generasi muda, membangun pariwisata di kampungnya mereka sendiri. Iya. Nah, Bang Glenn, sehat-sehat selalu ya Bang Glenn? Iya. Iya, sehat selalu, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Kesibukannya apa nih, Bang Glenn? Keseharian. Sekarang kesehariannya masih kerja di restoran, di salah satu restoran di Jakarta. Terus ada beberapa project untuk ada beberapa project yang saya lagi kerjain untuk bikin satu konten yang berkembang sebenarnya ya di dunia pariwisata lah, untuk pengembangan tempat daerah-daerah yang terpencil yang bakal kita eksplor, tapi melalui menu-menu makanan gitu. Yes. Jadi bisa dikatakan Bang Glenn ini seorang chef ya, atau koki nih Bang Glenn? Chef atau koki sama aja sih sebenarnya. Sama aja, oke. Oke, Bang Glenn, ini kan kita pada malam hari ini kan generasi muda membangun pariwisata di kampung. Jadi di kampung mereka sendiri, di daerah ini kan kita bicara mengenai membangun pariwisata di daerah kita masing-masing, khususnya untuk generasi muda. Iya. Berarti kita berbicara mengenai desa wisata ya, Bang Glenn. Nah, betul. Menurut Bang Glenn sendiri, desa wisata itu seperti gimana, Bang Glenn? Desa pariwisata sendiri sebenarnya kita mengangkat sumber daya alam yang ada di daerah sekitar kampung. Jadinya itu yang bisa kita coba untuk eksplor, diperlihatkan ke dunia secara garis besarnya. Jadi ya harapan saya justru untuk ke depan situ ya harus kita tata dulu edukasinya masyarakat setempat, terus kepentingan untuk positifnya tuh lewat mana aja, entah dari kebersihan, entah dia menjaga lingkungan. Jadinya masing-masing orang kampung harus kita edukasi, kita berikan mereka pemahaman tentang bagaimana ekosistem itu berjalan supaya bisa mengangkat ekonominya sendiri untuk penduduknya di tujuan wisata itu. Gitu. Oke, Bang Glenn. Tadi Bang Glenn katakan bahwa kita harus sosialisasikan, edukasikan desa wisata itu orang-orang desa lah yang ada di desa tersebut. Apakah orang desa itu atau warga setempat di situ generasi muda, Bang Glenn? Sebenarnya dari sisi pendidikan sih, maksudnya kan sekarang juga banyak kayak UKIP lah contohnya, kampus yang dia bisa nge-grab ke pedalaman
entah di daerah Sorong atau di Papua yang melihat ada potensinya tempat daerah itu untuk jadi tujuan wisata. Untuk ngedatengin entah kita bikin suatu sekolah atau kita bikin satu penyuluhan tentang kebersihan, tentang segala macam yang ruang lingkupnya ada di pariwisata. Jadinya untuk bisa anak muda itu memberikan suatu contoh yang baik untuk kampungnya sendiri, untuk menjaga, entah dia bikin salah satu slogan untuk jaga kebersihan atau dia bikin penyuluhan seperti itulah. Bisa kerjasama sama dinas pariwisata sih sebenarnya. Jadi generasi muda itu sangat berperan ya, Bang Glenn. Bisa dikatakan. Iya betul. Bisa ya betul. Desa. Ya. Bisa berperan langsung dari anak mudanya sendiri supaya tempatnya bisa lebih berkembang. Oke. Nah, Bang Glenn, bagaimana nih cara kita dapat mengetahui potensi wisata yang ada di daerah kita? Kan ini kan kita sudah ada generasi-generasi muda nih di desa atau di kampung masing-masing. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa ketahui nih potensi-potensi mana saja yang bisa kita kembangkan di dunia pariwisata, Bang Glenn? Contoh kecilnya dari yang saya punya pengalaman, bisa dari makanan khas tradisional, bisa dari cindramata yang biasanya dibikin orang kampung itu pasti mereka punya uniknya sendiri untuk ada cindramata khas yang bisa dibuat supaya orang ada kenangan untuk datang di tempat itu. Contohnya seperti itu. Jadi ada khas pasti setiap daerah mereka punya khas-khasnya sendiri, itu yang kita tonjolin supaya perekonomian di penduduknya juga akan bisa bergerak dengan sendirinya gitu. Jadi memperlihatkan dari sisi situ. Jadi potensi wisata itu bukan hanya alam, pegunungan ya Bang Glenn. Biasanya kita tahu kan wisata itu kan laut, gunung, laut, semua. Ya, alam ya. Tetapi alam. Potensi wisata itu juga bisa kita kembangkan di dalam hal makanan juga ya, Bang Glenn. Iya, betul, dalam makanan. Kayak contohnya kita di Indonesia kan banyak untuk orang sudah tahu mengeksplor makanan Indonesia itu nasi goreng, sate, rendang, itu yang udah masuk list di makanan wajib lah, kayak di CNN kan rendang. Nah, itu yang bisa kita eksplor, kasih tahu lewat cita rasa lewat makanan, dia bakal tahu rasanya di tempat area itu tuh punya behind story yang membentuk makanan itu menjadi citranya si daerah itu sendiri. Tapi Bang Glenn, kalau kita mau memproduksi atau kita mau mempromosi potensi wisata mungkin dalam hal makanan, nah mungkin tidak hanya makanan itu, tetapi mungkin kita seperti Bang Glenn katakan tadi bahwa ada behind, ada story di situ, ada ceritanya di situ, ya Bang Glenn. Bukan hanya sekedar makanan saja. Betul. Jadinya bisa kita lihat entah dia punya ada cerita masyarakat yang bagus untuk kita angkat, itu dulu yang kita coba tawarkan supaya itu bisa nyambung ke arah pariwisatanya. Kayak contohnya di Raja Ampat, itu kan sangat bagus lautnya, ya kita harus untuk bisa eksplor ke sana butuh waktu yang berjam-jam, butuh material yang besar, ya itulah jiwa muda tuh anak-anak yang ada di Raja Ampat supaya dia bisa eksplor, dia bisa tetap jaga, jadi makin banyak tamu wisatawan yang datang, makin banyak penghasilan yang mereka dapat, perekonomian juga bisa berjalan dengan baik. Jadi yang penting jangan dirusak aja gitu. Iya, betul sekali Bang Glenn. Jadi tidak hanya alam ya Bang Glenn, tapi kuliner juga merupakan potensi kuliner, budaya, semua adalah potensi wisata supaya orang bisa mengenal Indonesia secara keseluruhan. Oke, Bang Glenn. Ya, Bang Glenn, tadi kan kita sudah ketahui bahwa potensi wisata itu bukan hanya alam, gunung-gunung juga atau laut. Nah, di sini juga ada makanan. Tetapi dari semua itu, Bang Glenn, potensi wisata yang mana yang sangat menarik untuk dikembangkan, Bang Glenn? Kalau menurut Bang Glenn? Kalau menurut saya lebih ke arah pantai ya. Pantai, ya. Iya, karena secara garis besar Indonesia sendiri
kita dikelilingin pulau. Jadi itu buat saya salah satu potensi yang sangat besar untuk bisa dikembangkan, dan ya harapan saya justru bisa menjadi income terbesar untuk pendapatan daerah di lingkungan, iya, di daerah atau di tempatnya mereka membukanya pariwisata gitu. Kalau menurut Bang Glenn nih, pantai-pantai mana saja yang Bang Glenn sudah pernah pergi dan wow, sangat bagus begitu. Yang sangat ya Saya kalau ke tujuan wisata saya pernah ke Komodo, saya pernah ke Bali, saya pernah ke Flores, saya pernah di Raja Ampat, di Sorong, di Jayapura, di Sulawesi ada Kakaban, di Kalimantan Timur ada Maratua, di antara Sulawesi sama Kalimantan. Terus Pulau Jawa tuh Karimun Jawa, Pulau Seribu, terus ada di Krui, di Lampung, pernah ke Sumatera tuh di Padang, di Pantai Nyamuk dulu. Traveler sejati ya Bang Glenn. Ya, sekalian mengeksplor lah. Mantap. Supaya kita bisa jualan di luar. Bagaimana bagusnya Indonesia gitu. Karena sebelumnya saya pernah tinggal di Chili, ya jadi bagaimana saya punya modal untuk bisa memberitahu orang-orang di Chili sebagus apa sih Indonesia, karena di mata dunia itu Indonesia cuma terlihatnya hanya sisi Bali. Ya, padahal Bali masih banyak tempat yang bagus, yaitu yang harus kita sadari dan harus kita promosiin bahwa tempat kita ini bagus. Startingnya tadi yang aku cerita, kita starting dari membuat budaya kita sendiri untuk jauh lebih baik. Ya. Oke, Bang Glenn. Nah, ini untuk kita majukan desa wisata kita atau pariwisata kita di daerah kita masing-masing. Nah, kalau Bang Glenn sendiri nih, tekuni bidang apa nih Bang Glenn untuk memajukan pariwisata di daerah? Saya lebih, karena saya background-nya kuliah dulu di Sakti, saya ambil manajemen perhotelan, jadi lebih spesifiknya ke kayak pembuatan, ya, kayak pembuatan resort, pembuatan hotel, restoran, terus tempat operator-operator untuk menuju destinasi pariwisata. Itu saya lebih ke arah sana. Jadinya sisi bangsa pasarnya sebenarnya ke arah bisnis, tapi bisnisnya untuk bisa mendeveloping penduduk lokalnya. Oke. Jadi justru saya lebih interesting itu, kenapa sih kok bule bisa datang ke Indonesia terus dia bangun sistem, dia bangun ini, bangun itu, sementara dia tetap tariknya tuh dari orang luar pulau daerah. Nah, justru saya berharapnya ketika kita sendiri yang anak-anak muda, ya kita yang datang di kampung kita belajar tentang sistem, kita coba rangkul penduduk supaya tahu visi misi kita ini loh, kampungnya mau dibesarin tapi dengan cara ini, begini, kita harus bisa jelasin ke penduduk kampung itu, yang supaya mengedukasi ke mereka, supaya perekonomiannya ujung-ujungnya tetap, ekonominya harus tetap berjalan. Jadinya kita coba ngegabungin apa yang sudah kita pernah punya pengalaman untuk balik ke kampung, kita bikin sistem itu, kita kasih tahu adik-adik semua yang masih muda, bagaimana cara mereka untuk ngejaga, bagaimana cara mereka untuk bisa terjun langsung. Oh, ternyata kita juga mampu kok, bukan hanya orang bule. Ya. Yang berbeda kulit lah. Kita juga orang Indonesia, kita juga punya kemampuan itu. Hanya kesempatannya aja yang belum ada mungkin. Karena banyak Jadi kalau dari saya, iya. Karena banyak sekali ya, banyak sekali yang orang dari luar membangun pariwisata di sini, membangun resort mungkin. Dan itu jauh lebih maju dibanding orang penduduk lokalnya. Itu yang saya kadang-kadang rasa sedihnya tuh, kenapa orang luar bisa ya, kenapa saya nggak bisa ya. Jadi itu saya termotivasi untuk, ya karena saya pernah sempat ada ikut di Raja Ampat, saya ikut satu kapal pesiar. Saya sebagai chef di dalamnya, packagingnya itu yang punya orang bule, tapi dia pakai rekrutnya orang-orang lokal, termasuk saya sebagai eksekutif chefnya di kapal itu, ya saya memperkenalkan makanan Indonesia semua.
Tapi kalau saya lihat, wah ini potensi di Papua kalau anak-anak mudanya aja yang ada di dalam, untuk mereka bayar sewa itu udah bukan, kita nggak main di Papua itu rupiah, mainnya semuanya dolar. Iya, dolar semua. Ya buat saya kenapa harus itu dicarinya di luar dari Papua? Kenapa nggak sumber daya alam dari Papuanya sendiri itu dipakai untuk menghidupi masyarakatnya, untuk mengedukasi, untuk membuat sesuatu yang lebih apa ya, lebih bermanfaat lah untuk kita semua dibanding harus investor datang atau segala macam. Ya buat saya jadinya sayang aja, tempat itu udah sangat bagus, tapi kalau dikelolanya iya orang lain tuh rasanya sedih banget gitu. Betul. Padahal orang Papuanya sendiri ya, mereka punya hak yang sama. Tapi kan itu dia, ketika kita tidak punya tujuan terus langsung membangun kan nggak bisa juga. Harus tetap ada edukasi dulu, kita pendekatan dulu, entah dari cara bersosialisasinya dari pendidikan, dari gereja, dari kesehatan, dari segala macam, itu kan ada beberapa aspek yang bisa masuk ke dalam lah. Gitu. Bang Glenn, gimana nih untuk kita membangun pemikiran-pemikiran anak muda sekarang nih untuk bisa termotivasi, untuk bisa memulai membangun daerah mereka, Bang Glenn? Bagaimana nih caranya? Kiat-kiatnya yang gampang aja dulu. Sekarang media sosial tuh semuanya bergerak dengan bebas. Bisa cuma datang ke satu tempat atau di kampung kita sendiri, oke dia punya spot bagus nih, itu bisa diposting, bisa disebarin, sembari kitanya juga ya mungkin taruh sign jangan buang sampah di sini, atau kita melakukan taruh tempat-tempat sampah, aksesnya pun jangan ada yang harus dirubah, dia tetap harus natural, dia harus tetap terlihat ya seperti biasanya, jangan sampai ada yang dirusak lah. Jadinya mau nggak mau anak muda ini ya harus rajin-rajin untuk diposting, apalagi di dunia internet juga orang bisa lihat banyak banget. Dari kayak gitu sih sebenarnya, supaya anak mudanya bisa buat mengeksplorasi daerahnya sendiri. Apalagi di zaman digital gini ya Bang Glenn. Iya, gampang banget. Iya. Jadinya bisa kerjasama entah sama Karang Taruna kan, entah kerjasama sama pemerintahan, bagaimana di dinas pariwisata kita bisa tanyain apa aja sih kalau tempat pariwisata itu yang dibutuhin, ya tempat sampah lah, itu silakan diajukan proposal, bisa aja kan kita ke pemerintah untuk ajukan proposal, oke ini tempat yang bagus ya, tapi ada beberapa peraturan-peraturan yang nggak boleh dilanggar. Ya kadang-kadang juga jadi buah si malakama, nanti ada tempat wisata yang sudah bisa dieksplor, ternyata nggak bisa kejaga, malah aksesnya orang lebih banyak yang masuk, itu tempat jadi kotor, itu tempat jadi rusak, jadi ekosistemnya keganggu, ya itu juga saya nggak setuju banget. Jadinya berharapannya ya bisa dibuat sebaik mungkin ya di startingnya sama anak-anak muda, karena mereka yang punya informasi yang lebih besar gitu. Jadi tidak hanya kita buat pariwisatanya, tapi kita harus juga jaga ya Bang Glenn. Biasanya kan gitu. Iya, harus menjaga banget, betul. Nanti dia udah bagus, malah jadi lupa, wah itu yang nggak boleh. Iya, harus tetap, ya itulah, kadang-kadang kita konsistensi, untuk dia bisa terus-menerus seperti itu ya harus selalu diingetin. Jadinya buat saya nggak apa-apa harus ngingetin, selalu diingatkan, toh untuk hal yang Oke, Bang Glenn, untuk membangun sebuah tempat wisata nih, Bang Glenn, atau kita mau buat tempat wisata, ya, apakah itu harus kita sekolah wisata kah, atau kita harus kuliah tentang pariwisata kah, atau kita dengan sendirinya bisa membuka potensi wisata yang sudah ada di daerah kita, Bang Glenn? Dari kita sendiri pun sudah bisa, nggak perlu harus sekolah. Buat saya justru saya itu sekolah belajarnya dari alam. Ketika saya pergi ke satu tempat yang bagus, terus orang tuh nggak ada, wow, ini tempat saya sekolah, bagaimana melihat potensi-potensi tempat ini supaya saya bisa mengundang orang untuk datang ke situ, bisa lihat apa yang saya lihat.
wah ini bagus banget, nanti kita bisa datangin orang, entah kita bikin trip kecil-kecilan, entah atau kita buat ada acara kecil-kecilan, entah ulang tahun kayak, entah dia ada acara untuk melamar pacarnya misalnya, itu kan kita bisa buatin satu konsep yang mungkin orang lain belum terpikir, atau ada yang sudah ada itu harganya mahal. Tapi kita bisa buat dari lewat teman kita sendiri, entah kita bikin lilin kecil di meja atau dilihat pemandangan yang bagus gitu. Itu jadi tempat spot foto, akhirnya itu bisa berkembang. Nah, tadi itu Bang Glenn katakan bahwa dari kita pun bisa tanpa kita harus sekolah ini, sekolah pariwisata lah. Ya, Jadi halo. Ya. Ya. Iya. Ya, jadi dari diri kita sendiri juga pun harus melihat peluang-peluang yang ada di daerah Betul. kita ya, Bang Glenn. Betul, betul. Oke. Nah, Bang Glenn, gimana nih Bang Glenn cara kita untuk memulai nih? Ya. Artinya gimana nih Bang Glenn? Untuk kita sudah tahu nih potensi yang ada di daerah kita, di desa kita, di kampung kita. Nah, bagaimana cara kita untuk memulai itu? Yang gampang saja, yang mudah saja. Kita coba untuk ketua setempat supaya pembangunan bisa berjalan dengan baik, coba kita tanyakan informasi di kepala-kepala desa, bisa kita ambil secara potensial, entah lewat media sosial, atau kita coba dari mulut ke mulut untuk kasih tahu, nih kampung kita ada tempat misalnya kampung warna, nanti boleh dibuat salah satu banyak mural-muralan supaya itu bisa menjadi spot foto, orang datang ke situ dia bisa untuk foto-foto, jadinya kayak bentuk sekarang kalau mau pergi tuh harus ada instagramable-nya, harus bisa foto-foto di tempat itu supaya orang bisa tahu, oh ternyata tempat ini tuh ada sisi pariwisatanya, entah dia foto, entah tadi yang saya bilang ada tentang makanan, cemilan-cemilan khas di daerah itu sendiri. Itu coba digali, coba dipublikasikan, apalagi sekarang anak-anak muda udah zamannya internet, udah gampang banget. Tinggal di foto, dikasih informasi daerahnya di mana, sembari kita penyuluhan untuk bagaimana perencanaan untuk kedepannya supaya bisa jadi jauh lebih baik. Jadi di startingnya dari yang hal yang mudah-mudah, tetap tentang ngejaga kebersihan, informasi yang jelas, dan tujuannya tuh untuk bisa memajukan kampung sih, itu sebenarnya basicnya. Jadi basicnya kita harus ada keinginan dulu nih untuk memajukan kampung. Betul. Baru kita mulailah untuk jalan potensi wisata yang ada ya Bang Glenn. Ya, Bang Glenn, apa saja yang harus diperhatikan nih untuk membangun desa wisata? Apa yang harus diperhatikan? Apakah dari segi kebersihannya, ataukah dari segi keindahannya, atau apa menurut Bang Glenn yang harus diperhatikan untuk membangun desa wisata? Yang harus, secara keseluruhan, secara garis besarnya Indonesia, tempat tujuan wisata itu mereka sangat minimalis sekali dengan namanya tempat sampah. Ya, salah satunya adalah kebersihan. Kenapa kita bisa jaga? Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena kembali lagi, ketika kita mau ke tempat tujuan wisata itu ngelihat semuanya sampah berserakan, tuh pemandangan yang bagus jadi hilang semua cuma karena adanya plastik, entah dia nggak atau biasanya di tempat tujuan wisatanya tempat sampahnya kurang, itu juga harus kita perhatiin juga. Terus yang kedua, untuk bisa memberikan edukasi kepada orang-orang lingkungan setempat supaya dia bisa tetap menjaga ekosistem itu tetap berjalan, entah dari sisi bangunannya, entah mengedukasi transportasinya, tempat makannya. Jadinya itu yang harus kita jaga, karena banyak orang wisatawan ya akhirnya dia jadinya menerima apa adanya aja, padahal itu adalah pengurangan dari pandangan orang ketika mau datang ke tempat pariwisata. Tapi ketika semuanya itu kebersihan, terus tempatnya bagus, orang-orangnya ramah, kapanpun, dimanapun
tamu akan datang atau wisatawan akan datang karena dia bukan hanya dia mau lihat tempat wisatanya yang bagus saja, tapi di dalam area wisatanya itu juga sangat baik, sangat bersih, ekosistem. Jadinya ya kita bisa mengundang orang sebanyak-banyaknya tanpa harus takut ini tempat nggak laku lagi. Enggak. Kalau itu semuanya bisa dijaga dengan seimbang, menurut saya akan berjalan dengan tahan lama tempat wisatanya itu gitu. Jadi kita harus perhatikan juga infrastruktur yang ada di dalam ya. Iya. Jadi Iya, percuma betul. kalau misalkan tempat wisata itu sangat bagus, sangat indah, tetapi kalau di situ kita cari makanannya aja susah ya. Susah. Biasanya kan betul. gitu kan Bang Glenn. Misalkan kita pergi ke suatu tempat wisata, udah bagus nih, tetapi saat kita mau nyari air, nyari makan, susah Iya, banget. serba susah. Ya. Apalagi jadi untuk itu yang harus diperhatikan. Jalur transportasinya juga nih Bang Glenn ya harus diperhatikan ya. Iya, betul, harus diperhatikan. Jadinya semua orang bisa datang tuh nggak terlalu khawatir sama hal itu. Biasanya kan orang ya wisatawan itu banyak levelnya lah. Ada yang backpacker, ada yang dia berkoper, ada yang dia cuma ya betul-betul bonafit untuk datang tuh lihat-lihat. Ya tapi kan kita mengarahnya ke 3 elemen itu. Semuanya ya kalau bisa datang, ya dia mau lihat tempat itu ya kenapa enggak gitu. Jadi ya kita jaga. Tadi itu dibilang benar, infrastrukturnya diberesin, kebersihannya, jalanannya, semuanya harus seimbang. Karena lebih susah mempertahankannya, Bang Glenn, daripada kita ngebangun. Betul. Iya, oke Bang Glenn. Itu kan semua kita berangkat dari ide, ya kan? Kita berangkat dari ide untuk membangun suatu potensi wisata yang ada di daerah kita. Nah, bagaimana nih, Bang Glenn, untuk awal mula kita membangun sebuah ide, kita dapat ide untuk membangun daerah kita nih. Gimana nih, Bang Glenn, supaya kita bisa bisa membangun sebuah ide, kita bisa jalankan ide tersebut. Kalau menurut saya ya tetap berdasarkan pengalaman. Jadinya segala sesuatunya juga kita harus banyak belajar, kita harus cari tahu. Misalnya kayak mau oke lah punya rumah di pinggir pantai katakan. Bagaimana itu tempat bisa menghasilkan betul. Entah dia bikin tempat kopi yang kecil-kecilan, yang tinggal diseduh aja, itu kan juga banyak orang mau duduk sore-sore ya kita bisa siapin ada tempat duduk untuk mereka bisa santai-santai, kita yang siapin minuman itu kan bisa di starting mulai coba kecil-kecilan kopi, nanti naik pelan-pelan buka ada gerobak kecil atau pakai bilik kecil. Jadi iya, jadinya kan itu ya ada jualan yang ice blender lah, jadinya mereka bisa datang ke situ sambil kita juga bisa ngejaga, kita juga bisa memberi manfaat buat orang lain, kita juga bisa kasih manfaat untuk orang sekitar. Ya starting dari yang kecil-kecil, ide-ide itu bakal muncul dengan sendirinya ketika kita udah mulai coba hal yang kecil dulu nih. Nanti tuh ide-ide yang besar mereka akan timbul dengan sendirinya. Ya kita anak muda lagi, balik lagi, itu bisa jadi potensi yang baik atau tidak. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu next step-nya itu kayak gimana gitu. Oke, jadi kita mulai saja ya. Mulai saja, langkah pertama. Iya, dimulai saja. Betul. Karena semua itu kan berangkat dari ide-ide yang kecil ya, Bang Glenn. Dari ide-ide yang kecil. Oke, Bang Glenn. Tadi Bang Glenn katakan bahwa untuk memperkenalkan potensi wisata kita nih yang ada di daerah. Tadi Bang Glenn katakan bahwa kita bisa memperkenalkan lewat media sosial, lewat teknologi yang sudah ada. Nah, selain teknologi atau media sosial, Bang Glenn, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempromosiin potensi wisata yang ada di daerah kita, Bang Glenn? Yang paling dekat bisa ke dinas pariwisata di daerah tersebut. Oke. Kita bisa tanyain atau kita kerjasama dengan kampus atau sekolah yang ada latar belakangnya itu tentang pariwisata, SMK,
itu juga bisa. Terus ke Pemda setempat untuk pembangunan pariwisata, ya apalagi di Sorong, ya harusnya itu disupport 100% sama pemerintah daerah. Karena ikonnya Raja Ampat itu ya adanya harus lewat Sorong. Jadi buat saya, ya itu harus ditanya, harus kita berani kritis untuk bisa menanyakan ke Dinas Pariwisata. Karena kalau kita ke Raja Ampat itu ada retribusi yang kita bayarkan. Nah itu kita juga boleh ngecek kok sebagai anak-anak muda, kita bisa cek retribusinya larinya kemana ya? Apa itu betul masuknya untuk memaintain daerah pariwisata? Atau apa itu tujuannya langsung ke kampung-kampung yang ada di dalam Raja Ampat sendiri? Itu benar apa enggak sih gitu? Itu kan juga kita sebagai anak muda juga boleh kok tanya ke Dinas Pariwisata, atau minimal kita punya ide terus kita bisa lihat apa yang mereka mau kembangkan dari Dinas Pariwisata, kita bisa kerjasama sama Dinas Pariwisatanya. Oke, saya punya ide ini, akhirnya ide kita juga bisa tersalurkan lewat situ gitu. Oke. Ya, berbicara mengenai pemerintah nih Bang Glenn. Menurut Bang Glenn nih, Iya. pemerintah apakah sudah ada perhatian untuk anak-anak muda nih yang ingin membangun daerah mereka dari segi pariwisatanya? Apakah peran pemerintah di situ sudah Kalau baik? Gitu. sudah, tapi masih sedikit. Oke. Masih sedikit sekali. Kalau pemerintah sudah, ya menurut saya sudah. Karena saya coba dari tahun 2008 itu, saya coba keluar, saya ikutin perkembangan nih tempat-tempat tujuan wisata. Yang sekarang justru ketika saya ke sana transportasinya masih susah, bandaranya nggak tahu bentuknya kayak gimana, akses ke dalamnya juga susah, segala macam. Ya sekarang kalau terakhir saya pergi lagi ke tempat tujuan wisata itu, wah sudah mulai bagus nih. Transportasinya juga udah mulai bagus, bandaranya juga udah mulai bagus. Terus sistemnya juga mereka sudah mulai tahu nih, oh ada online yang kayak gini, itu sudah sedikit lah, sedikit, belum terlalu banyak, tapi ada kemajuan sedikit untuk pemerintah tuh bisa ada ikut andil. Yaitu dia, kita sebagai anak muda karena ngeliat potensi pariwisata ya harus banyak ditanyain ke pemerintah, apa aja sih programnya, apa aja sih yang mau dibangun. Terus kita sebagai anak muda apa yang kalau saya pribadi, apa yang saya bisa bantu untuk ngebajuin daerah saya sendiri, atau daerah orang lain pun, atau temen pun nggak apa-apa. Ayo coba buat kita bisa membuat sesuatu untuk negara sendiri deh gitu. Oke, Bang Glenn. Mungkin Bang Glenn mewakili teman-teman muda nih, generasi muda nih. Apa nih kekurangan dari pemerintah nih untuk bisa ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak, Bang Glenn, dari pemerintah? Iya, dari pemerintah kalau saya, karena background saya pariwisata, justru saya berharapnya pemerintah lebih melihat potensi negaranya ini sendiri, apalagi di daerah-daerah kita, pulau-pulau masing-masing. Coba untuk memberikan terobosan baru untuk anak SMK, yang anak-anak mereka siap kerja, atau anak-anak kuliah yang mereka butuh tantangan, ya pemerintah juga harus bisa support lewat program-program yang bisa dijalanin sama anak-anak muda sekarang. Jadinya ya harus kasih kesempatan untuk anak muda ini berkarya, karena menurut saya Indonesianya belum apa ya, belum paham bagaimana cara penerapannya supaya tempat ini berkembang. Karena buat saya pemerintah terlalu old school, apalagi pariwisatanya ya. Maksudnya buat saya ya itu harus banyak perombakan, nggak bisa cuma sekedar aja. Raja Ampat itu nomor 1 dunia untuk tujuan wisata, dan itu paling mahal di dunia. Terus Mudah-mudahan kalau apalagi misalnya nggak bisa ngelihat potensi itu, ya sayang aja. apalagi nih, menteri kita Gitu. kan sekarang baru ya, Bang Glenn. Iya, Wisnu Tama ya. mau Wisnu sama. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki lah untuk dari segi Iya, kalau
daerah. Betul, saya justru berharapnya dulu kita sempat pariwisata itu bagus tapi adanya di tahun 90-an, 80 sampai 90 tahun, ya 80 ke 90. Itu masih Menteri Pariwisatanya ada orang Ambon, saya lupa namanya. Nah itu bagus tuh, kita bener-bener ngedatengin devisanya sangat banyak karena dia saklek sama urusan standar operasional prosedurnya untuk dia bikin satu step pariwisata Indonesia itu jauh lebih baik. Makanya tuh Bali bisa booming, terus Medan bisa booming, Surabaya dia bisa booming. Ya karena salah satu ini. Siapa yang namanya? Saya juga lupa. Pokoknya ada satu orang tuh Menteri Pariwisata itu yang saya sering baca biografinya. Oke, Kalau yang sekarang lebih digital. Oh iya, Menteri yang sekarang lebih digital. betul sekali. Apalagi saat-saat pandemi kayak gini ya, Bang. Iya, susah banget. Susah banget. Semuanya stop. Betul, semuanya stop. Apalagi ya kakak saya juga salah satu dive master, jadi dia bisa diving. Yang segala sesuatunya yang berurusan dengan pariwisata dan kenanya dari impact dari pandemik, kita orang pariwisata mau nggak mau sekarang ya berlomba-lomba untuk bisa membuat brand baru supaya bisa orang lebih mengenal. Yaitu dia, saya mau ngajak anak-anak muda ini mumpung kita starting dari nol lagi, kalau nggak dicoba, kalau nggak dimulai sekarang, mau kapan lagi nunggunya? Ya minimal kita sudah bisa set up sedikit-sedikit deh, supaya nanti ketika kehidupan menjadi normal lagi, kita udah siap. Gitu. Oke, Bang Glenn. Apakah kita perlu mengikuti pelatihan, Bang Glenn, atau studi banding lah dengan daerah-daerah lain atau di luar negeri begitu untuk bisa memajukan daerah kita lah? Apa itu? Kalau sampai luar negeri nggak perlu, menurut saya langsung cut aja, nggak perlu. Tapi kalau kita studi banding untuk di Indonesia sendiri, saya setuju banget. Karena kita di Indonesia masing-masing punya karakternya sendiri. Raja Ampat ya keindahannya dia punya karakternya sendiri. Terus lari ke daerah Bali atau Flores ya mereka punya keindahannya sendiri. Jadi masing-masing tuh potensinya besar, potensinya sangat bagus nunjukin kebudayaan di tempatnya itu sendiri. Jadinya ya studi bandingnya lebih baik ke minimal beda tipis lah, apa sih yang mau dibuat nih. Kalau misalnya kayak di kita apple to apple-nya Labuan Bajo sama Raja Ampat. Nah, itu kan hampir sama. Cuma buat saya karakternya tuh berbeda. Ketika Labuan Bajo banyak bukit, kalau di Raja Ampat itu banyak batu kars yang lebih lebih apa ya buat saya? Dinosaurusnya lebih bagusan di Raja Ampat lah gitu. Tapi tetap ada sisi dinosaurusnya yang ada di Labuan Bajo. Itu kan bisa di switch tuh, bisa kita studi banding ke sana. Setiap dia mau masuk ke tempat wisatanya, ada pos penjagaan, ada rangernya, terakomodir dengan baik. Nah, saya juga berharapnya ketika ada di Papua, apalagi yang paling mahal, ya kenapa nggak diakomodir seperti itu? Ya itu yang harus ditanyain pemerintah nih. Ini kemana nih? Kok di Komodo jangan cuma karena dia heritage aja dia bisa dapat yang khusus. Tapi Raja Ampat harus tahu juga 70% biota lautnya itu di seluruh dunia adanya di Raja Ampat. Jadinya juga harus tetap dijaga ya. Ya minimal dibuatnya sama lah ketika kita mau masuk ke tempat-tempat wisata, ya bikinnya jangan cuma di satu titik itu aja, tapi juga harus dikontrol, di-maintain. Kayak gitu. Jadi pelatihan dan studi banding itu sangat penting ya. Sangat penting, betul, sangat penting. Karena itu berdasarkan pengalaman, jadi kita bisa lihat langsung, kita bisa tahu langsung kendalanya seperti apa. Jadi ya menurut saya studi banding ya harus. Tapi kalau untuk luar negeri, jauh banget, orang luar negeri aja studi bandingnya di sini sama kita ngelihat yang sangat bagus itu. Karena Indonesia udah kaya ya, Bang Glenn. Kaya banget, betul. Bangsa, apalagi alamnya. Alamnya. Oke. Bang Glenn, nggak ada yang ngalahin. Nggak ada yang ngalahin. Ya. Bang Glenn, gimana nih dengan mitra? Apakah kita perlu ada mitra untuk mengembangkan wisata? Mitra itu penting atau enggak? Menurut Bang Glenn? Mitra itu penting. Menurut saya penting.
karena mitra kadang-kadang kita yang orang di daerah sendiri banyak maksudnya kurang informasi, entah dalam sisi edukasi atau segala macam. Ya makanya buat saya mitra itu penting ya, karena kita juga bisa banyak belajar dari mitra. Ya mitra juga banyak belajar untuk dia bisa menginvestasikan apa yang dia punya. Ya dia juga harus tahu tentang daerahnya itu sendiri seperti apa. Jadi ya sama-sama kita kasih ya mitra juga kasih modalnya mereka, kita juga kasih untuk tahu budayanya seperti apa. Jadinya nggak sia-sia apa yang dia mau taruh lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi mitra itu penting. Oke, baik Bang Glenn. Oke Bang Glenn, mengingat waktu nih Bang Glenn, mungkin Bang Glenn bisa berikan sedikit motivasi mungkin buat anak-anak muda atau generasi muda yang ada di Papua, khususnya di UKIP, gimana nih supaya kita bisa semangat, termotivasi untuk membangun daerah, apalagi khususnya ini kan di Papua nih Bang Glenn. Banyak sekali potensi alam yang harus dieksplor nih, keluar. Ya, dan itu harus dari kita sendiri. Nah, bagaimana nih Bang Glenn? Bang Glenn bisa berikan tips-tips atau motivasi buat teman-teman semua. Iya, untuk teman-teman UKIP Sorong, harapan besar saya adalah coba mengeksplorasi tempat kalian tinggal dari sisi budaya, dari sisi pengetahuan, dari sisi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Coba bangga dengan apa yang kalian punya. Coba untuk melihat potensi yang sangat besar itu adalah untuk masa depan, kelangsungan kehidupan kita nanti di depan. Jadi harapan saya untuk anak-anak muda, terus tetap bermimpi, terus tetap berjuang, terus tetap mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih untuk kita di tempat ini. Ya bagaimana kita untuk bisa membuka lagi keran-keran baru untuk masa depan kita nanti seperti apa. Jadi harapan saya anak muda, khususnya mahasiswa UKIP, tetap berbangga hati bahwa Papua khususnya di Sorong itu potensinya sangat besar dan destinasi wisatanya nggak tanggung-tanggung. Gold list number 1 di dunia. Jadi di Raja Ampat itu adalah salah satu tinta emas yang pengunjung pariwisata akan datang ke Sorong, ke Raja Ampat melewati Sorong. Jadi buat teman-teman di sana, jaga lingkungannya, jaga tempatnya, jaga kampung kalian, tentang kebersihan, tentang kesehatan, supaya wisatawan datang lebih banyak, orang bertamu lebih banyak, akan berjalan dengan baik, ekosistem kita akan tetap berjalan. Jadi tetes anak muda sekarang itu adalah tempat. Jadi tetap semangat teman-teman semua, lakukan yang terbaik supaya tempat tujuan pariwisatanya bisa didatangin banyak wisatawan. Oke. Baik, terima kasih Bang Glenn Erari. Terima kasih ini sudah berikan banyak sekali motivasi, inspirasi buat teman-teman, khususnya generasi muda yang ada di Papua. Yes. Jadi teman-teman semua, seperti yang tadi Bang Glenn katakan bahwa kita jangan takut untuk bermimpi, ya, apalagi untuk daerah kita sendiri. Dan kita harus berjuang nih untuk membangun daerah, apalagi khususnya yang ada di Papua, membangun wisatanya harus berjuang. Dan yang terakhir, kita harus selalu bersyukur. Ya Bang Glenn, dengan apa yang Tuhan sudah beri di dalam Tuhan sudah berikan. Apalagi di daerah-daerah, ya Bang Glenn, jadi pasti Tuhan sudah berikanlah yang terbaik untuk daerah, untuk membangun daerah mereka dalam segi pariwisata. Oke. Terima kasih Bang Glenn. Terima kasih banyak malam hari atas waktunya juga. Terima kasih Bang Glenn. Oke, semoga Bang Glenn sehat-sehat terus, sukses terus. Terima kasih. Dan semoga nanti kapan-kapan Bang Glenn kalau ada waktu kita bisa ketemu di UKIP ya dengan teman-teman di UKIP. Nanti siap. Banyak sekali edukasi lah untuk teman-teman. Yes. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Glenn. Banyak. Selamat malam. Tuhan berkati. Sehat selalu.
Terima kasih Bang Glenn. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.